Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, perkenalkan nama saya Hilman Syabudin, mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia pada program studi Pendidikan Sosiologi. Pada video kali ini saya akan berbagi pengetahuan mengenai prinsip-prinsip pendidikan multikultural yang akan diterapkan pada pendidikan di Indonesia. Teman-teman semua, kita tahu bahwa pendidikan multikultural itu merupakan suatu gerakan pembaruan dan proses untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang setara untuk seluruh siswa. Tetapi sebagai sebuah gerakan pembaruan, istilah pendidikan multikultural masih dipandang asing bagi masyarakat umum. Bahkan penafsiran terhadap definisi maupun pengertian pendidikan multikultural masih diperdebatkan di kalangan pakar pendidikan. Seperti misalkan pendapat dari Anderson dan Kasser. Mereka menyatakan bahwa pendidikan multikultural diartikan sebagai pendidikan mengenai keragaman kebudayaan. Sedangkan Hernandez mengartikan pendidikan multikultural sebagai perspektif yang mengakui realitas sosial, politik, dan ekonomi yang dialami oleh masing-masing individu dalam pertemuan manusia yang kompleks dan beragam secara kultur dan lain hal. Itu dia pengertian dari beberapa ahli yang memang mendefinisikan pendidikan multikultural dengan berbagai makna. Sebagai suatu gerakan pembaruan dan proses untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang setara untuk seluruh siswanya, maka sepatutnya pendidikan multikultural harus memiliki beberapa prinsip yang bisa diterapkan. Prinsip pertama yaitu pendidikan multikultural sebagai gerakan politik yang bertujuan menjamin keadilan sosial bagi seluruh warga masyarakat tanpa memandang latar belakang yang ada. Prinsip kedua yaitu pendidikan multikultural mengandung dua dimensi, yaitu pembelajaran atau kelas dan kelembagaan atau sekolah. Dan antara keduanya tidak bisa dipisahkan, tetapi justru harus ditangani lewat reformasi yang komprehensif. Prinsip ketiga yaitu pendidikan multikultural menekankan pada perubahan di dalam pendidikan yang komprehensif, dan perubahan ini dapat dicapai hanya lewat analisis kritis atau sistem kekuasaan untuk mencapai tujuan tersebut. Kemudian hubungannya adalah ketika tujuan ini bisa dicapai, maka pendidikan multikultural bisa menjadikan bagi setiap siswa itu jaminan memperoleh kesempatan untuk mencapai prestasi maksimal sesuai kemampuan yang dimiliki oleh siswa tersebut. Dan yang terakhir yaitu pendidikan multikultural adalah pendidikan yang baik untuk seluruh siswa tanpa memandang latar belakang dari siswa tersebut. Maka secara sederhana, fungsi dari prinsip pendidikan multikultural di dalam penerapannya di dalam sekolah adalah harus adanya pengakuan atas perbedaan-perbedaan kultur dari setiap siswanya. Kemudian setiap siswa diberikan hak yang sama dalam pembelajaran ketika berlangsung. Kemudian konsep multikulturalisme menekankan pentingnya memandang dunia luar dari bingkai referensi budaya yang berbeda dari setiap peserta didik. Kemudian setelah itu, mereka akan mengenali serta menghargai kekayaan ragam budaya di dalam negara dan di dalam komunitas, baik komunitas yang ruang lingkupnya kecil maupun luas. Jadi, multikulturalisme di sini menegaskan perlunya menciptakan sekolah di mana berbagai perbedaan yang berkaitan dengan ras, etnis, gender, dan lain sebagainya untuk bisa saling menghargai dan saling belajar dari keberagaman tersebut. Praktek pendidikan multikultural di Indonesia sendiri dapat dilaksanakan secara fleksibel dengan mengutamakan prinsip-prinsip dasar multikultural. Apapun dan bagaimanapun bentuk model pendidikan multikultural, mestinya tidak dapat lepas dari tujuan umum pendidikan multikultural, yaitu mengembangkan pemahaman yang mendasar tentang proses menciptakan sistem dan menyediakan pelayanan pendidikan yang setara. Kemudian, menghubungkan kurikulum dengan karakter guru,
pedagogi, iklim kelas, budaya sekolah, dan konteks lingkungan sekolah guna membangun suatu fiksi lingkungan sekolah yang setara. Kemudian pendidikan multikultural juga bisa melaksanakan praktek pendidikannya dengan prinsip fleksibilitas, di mana pendidikan multikultural diperlakukan sebagai pendekatan untuk memajukan pendidikan secara utuh dan menyeluruh, tidak hanya berbentuk mata pelajaran yang terpisah atau monolitik. Dua permasalahan utama yang akan muncul apabila para guru tidak siap dalam penerapan praktek pendidikan multikultural. Yang pertama, akan adanya rasa paling unggul pada setiap perbedaan termasuk pada peserta didik, dan nilai universal individu yang dianggap terlalu abstrak. Ini bisa diatasi apabila guru memahami konsep pendidikan multikultural. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Saya Hilman Syahuddin, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.